Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal yang kedua ayat 1-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah Nostalgia. Seorang kakek sedang duduk termenung sambil memandangi foto masa mudanya bersama mendiang istrinya. Foto itu menunjukkan mereka tampak begitu bahagia. Namun semuanya tinggal kenangan karena istri yang begitu dia kasih telah meninggal. Sang kakek hanya bisa bernostalgia dan menahan rindu terhadap istrinya. Menurut KBBI, nostalgia adalah kerinduan pada sesuatu yang sangat jauh letaknya, atau yang sudah tidak ada sekarang. Kita diperlihatkan Tuhan, Allah Israel, sedang bernostalgia tentang bagaimana dulu Israel begitu mengasihinya. Aku teringat pada kasih-Mu pada masa mudamu, pada cintamu pada waktu engkau jadi pengantin. Allah mengingat bagaimana dulu Israel begitu mencintainya. Allah merindukan cinta mula-mula Israel. Kondisi umat Israel pada masa Nabi Yeremia sangatlah parah. Mereka sudah tidak lagi mencintai Allah. Cinta mereka sudah mulai lenyap karena mereka memilih mengikuti Allah lain. Tidak ada lagi yang mencari Allah dan hukumnya, termasuk para imamnya. Allah bernostalgia karena umatnya sudah tidak lagi mencintai dia seperti dahulu kala. Saudara, apakah nostalgia Allah terhadap umat Israel di zaman Nabi Yeremia juga menjadi nostalgianya pada kita hari ini? Mungkin hari ini karena kesibukan, kesulitan di masa pandemi, kita perlahan mulai melupakan Tuhan. Hari ini mungkin kita tidak sujud pada menyembah pada berhala. Tapi apakah kita masih mencari Tuhan? Apakah kita masih melaksanakan hukumnya hingga hari ini? Saudara, berbaliklah kepada Tuhan, karena Dia senantiasa merindukan dan menunggu kita untuk berbalik kepadanya. Kisah cinta antara kita dengan Tuhan adalah kisah yang paling layak untuk diperjuangkan. Oke, mari kita lihat. Ya, ini ya. Apakah perilaku dan cara berpikir kita sudah melupakan Tuhan? Atau tidak melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Gitu ya. Saudara, mari kita baca Yeremia pasal yang kedua ayat 1-8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat pada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub. Hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi oleh orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur, untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak lagi mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, dan mereka mengikuti apa yang tak berguna. Saudara, mari kita lihat. Ini judulnya kasih mula-mula ya. Karena gini ya, kasih mula-mula itu biasanya itu sangat berapi-api ya. Sangat membara. Ya toh? Nah ini ya, firman Tuhan ngomong ini, aku teringat pada kasih-Mu pada masa mudamu, cintamu pada waktu engkau jadi pengantin. Wah, ya no? Biasa, kasih mula-mula itu berapi-api, semangat, menyala, membara, ya no? Luar biasa. Yang paling penting, bagaimana caranya supaya cinta itu tidak padam. Sehingga semangat untuk melayani Tuhan itu tetap ada. Kalau cinta itu padam, maka semangat untuk melayani Tuhan itu sudah tidak ada. Ini yang paling berbahaya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Cinta yang berapi-api ini luar biasanya seperti apa? Ayat berikutnya. Kalimat berikutnya bicara gini.
Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara, cintanya itu sampai ikut Tuhan, sampai di padang gurun. Suatu kondisi yang tak menyenangkan. Padang gurun, tandus. Iya toh? Tidak ada orang yang suka sama padang gurun. Nah, kondisi yang seperti ini tetap yang namanya pengantin, cinta membara, ya toh? Sulit pun, dalam kondisi situasi yang berat pun, akan tetap bersama-sama terus. Wah, ini luar biasa. Ini kasih mula-mula. Cinta mula-mula. Nah, mari kita lihat berikutnya. Tapi kok bisa padam ya? Kenapa api yang membara itu kok bisa padam? Ada 3 penyebab. 1, kemungkinan besar orang itu tidak mengerti kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Sehingga jikalau ada kondisi yang tidak sesuai harapan, maka akan mudah berbalik ke kehidupan yang lama. Loh, kok bisa? Kalau tidak mengerti kasih Tuhan, kok bisa dia tuh cinta Tuhan luar biasa sampai mengikut ke sana kemari pada mula-mulanya? Karena gini, bisa aja gini loh. Orang mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Karena berpikir dengan mengikut Yesus, maka everything is gonna be okay. Saudara, misalkan dia berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Dia asalnya orang yang belum percaya. Berdoa sembarangan saja. Nama Yesus pun juga dia coba untuk berdoa. Dan kebetulan, dia ditolong. Maksudnya permasalahannya selesai. Terus dia mikir, oh, ini yang paling berkuasa Yesus ini mungkin. Dia pindah Kristen. Karena dia berpikiran, kalau aku ikut Yesus, maka hidupku pasti akan ditolong terus. Aku akan dibebaskan dari kesulitanku. Nah, ini adalah orang yang mula-mula cinta Tuhan. Tapi dengan alasan yang keliru, motivasi keliru. Ini bisa cepat padam modelnya kayak gini nih. Berikutnya, godaan pihak eksternal yang terasa lebih menarik daripada melayani Tuhan. Bisa saja toh, yang namanya orang ya. Mula-mula cinta luar biasa. Tapi lama-lama tergoda untuk dalam tanda kutip selingkuh. Ada pihak sesuatu yang di luar Tuhan yang menyenangkan. Menyenangkan, memberikan kamu rasa nyaman. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka yang ada dalam pikiran adalah, waduh, malas melayani. Kalau aku melayani, hidupku tambah susah. Tapi kalau aku ikut sama yang godaan eksternal ini, itu rasanya nyaman nih. Di luar Tuhan itu rasanya kok enak ya. Tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Hal ini dialami oleh bangsa Israel ya di Mesir ya. Saudara mengerti ya, di Mesir. Itu mereka bilang gini, setelah mereka dibawa keluar dari Mesir menuju ke padang gurun ya. Mereka ngomong gini, apa di padang gurun ini makannya kok mana tok? Roti mana? Sampai burung puyuh. Aku loh di Mesir tuh makan berbagai macam makanan. Makan itu wis mantep-mantep wis pokoknya. Saudara, tapi jangan lupa, Anda di Mesir itu diperbudak. Anda bukan orang bebas di Mesir. Sekalipun makanan Anda itu bervariasi. Mengerti maksud saya ya? Saudara, Anda di padang gurun itu bersama dengan Tuhan. Yang ada melindungi Anda dalam tiang awan, tiang api seperti zamannya Musa itu. Ada perlindungan Tuhan di padang gurun yang tidak engkau jumpai di Mesir. Kebersamaan dengan Tuhan itu seharusnya lebih bernilai daripada makanan-makanan yang enak. Tetapi kondisimu diperbudak oleh Mesir. Poin ketiga, tidak menemukan cara kreatif untuk mengembangkan talenta yang dimilikinya. Saudara, kalau seorang itu ya ikut Tuhan, makanya pelayanannya modelnya gitu-gitu aja, atau pergi pada gereja tertentu yang khotbahnya itu aja diulang-ulang terus gitu ya. Lama-lama orang akan bosan. Itu bisa jadi menyebabkan api padam. Bisa sih jadi. Saudara, kalau misalkan di pelayanan saya, contohnya di Apologetika, How to Defend Our Faith, saya kan berusaha coba untuk topik-topik yang bervariasi ya. Contohnya religion comparison, perbandingan agama. Bisa, itu hobi saya. Kemudian ada lagi nih
how to dealing with the atheism, gitu. Bagaimana berurusan dengan orang ateis. Terus bagaimana berurusan dengan orang-orang yang golongan liberal, misalkan seperti itu. Terus ada misalkan ayat-ayat yang dipertanyakan yang kelihatannya kontradiksi, gitu. Jadi ada banyak sekali. Atau misalkan mau belajar tentang linguistik, tentang bahasa aslinya. Kalau pemahaman misalkan Injil dari pendekatan bahasa aslinya, bahasa Ibrani Yunania seperti apa. Jadi ada banyak cara kreatif yang variasi untuk mengembangkan talenta Anda. Nah itu Anda harus explore. Kalau enggak, wah cepat padam, cepat padam. Nah poin 4 ini ya, ini ada di sini karena barusan kepikiran pada waktu menyampaikan renungan ini gitu ya. Poin 4 yaitu apa? Rasa persaudaraan di tengah jemaat atau gereja. Ini penting. Kalau misalkan ada orang benar cinta Tuhan, tetapi ketika dalam lingkungannya dia tuh tidak dianggap, gak digubris, gak disuruh pelayanan, gak diberikan kontribusi apapun, orang itu lama-lama ya nyesek ya, tambah wah repot. Mendingan aku keluarlah dari kekristenan, cari suatu komunitas yang bisa menerimaku. Nah, yang bisa menerima dia nanti lamanya ke Klobi. Nah, ini kemungkinan ada hubungannya juga dengan poin yang nomor 2 ya, godaan pihak eksternal, itu ya. Oke, itu penyebab api yang padam. Oke, berikutnya, percayalah Tuhan tidak tinggal diam. Saudara lihat baiknya ya, Israel kudus bagi Tuhan. Ini ya, sebagai buah bungaran hasil tanahnya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Maksudnya gini ya, buah bungaran itu artinya apa? Artinya pertama kali keluar atau buah sulung. Jadi hasil pertama kali yang keluar. Saudara, kalau suatu tanah ladang menghasilkan buah yang pertama kali keluar, biasanya itu kan sangat berharga sekali ya toh. Nah, karena sangat berharga sekali, maka pasti sesuatu yang berharga itu dilindungi setengah mati. Sehingga ketika ada frase semua orang yang memakannya menjadi bersalah, itu artinya ada perlindungan yang dialami bangsa Israel oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu tidak tinggal diam terhadap orang yang mengasihinya, orang yang mencintainya, yang mengagungkannya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan itu melindungi hidup daripada orang yang sungguh-sungguh mencintainya. Dalam Roma 8 ayat 28 ya. Ini ayat yang paling terkenal sekali. Saya akan bacakan buat saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi apakah kebaikan bagi semua orang? Tidak. Ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, camkan ini baik-baik. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Berikutnya, mekanis versus relasional. Apa maksudnya? Maksudnya gini ya, ayat 5 ini ngomong, Tuhan bicara gini, apakah ada kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku? Artinya, kalau dalam suatu hubungan, apakah Tuhan ini dalam tanda kutip selingkuh? Apakah Tuhan ini sudah menduakan daripada bangsa Israel? Jawabannya tidak. Tuhan itu setia. Tapi kenapa di dalam kesetiaannya, kok bangsa Israel bisa-bisanya meninggalkan Tuhan? Tuhan ingin tahu. Tuhan ingin bersoal jawab dengan bangsa Israel. Apakah bangsa Israel bisa menemukan kesalahan dalam diri Allah? Tidak, bukan. Kalau tidak, kenapa kok mengikuti dewa kesia-siaan? Saudara, salah satunya gini ya. Dewa itu kan bisa dilihat, bisa diraba. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena Dia itu adalah roh. Nah, saya menafsirkan gini ya. Manusia itu suka sesuatu yang berwujud. Tetapi mereka itu tak menyadari. Justru karena Allah itu tidak terbatas, maka Dia tak bisa dibatasi oleh wujud tertentu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh.
Dia tidak mungkin bisa dibatasi. Itu sebabnya dia tidak kelihatan. Karena apa yang bisa dilihat oleh manusia itu terbatas oleh dimensi tertentu. Dan kalau sudah dapat dibatasi, maka itu berarti apa? Itu berarti ada suatu keterbatasan. Padahal Tuhan itu adalah tidak terbatas. Masalahnya manusia itu suka sesuatu yang berwujud. Misalnya nyembah suatu patung atau gimana gitu ya. Manusia itu sukanya apa? Relasi mekanis. Aku menyembahkan, memberikan kau sesajen, misalkan seperti itu. Dan yang terjadi adalah aku mendapatkan perlindungan. Hubungannya mekanis. Kalau aku melakukan ini, aku minta timbal balik itu. Mekanis. Bersikap give and take and give. Tapi relasi dengan Tuhan itu hubungannya bukan transaksional seperti itu. Tapi relasional. Saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau suatu hubungan anak dan orang tua sifatnya transaksional atau mekanis, apakah itu mendatangkan kebahagiaan bagi ayah ibunya? Contoh ya, supaya memperjelasnya. Kayak gini. Seorang anak tiba-tiba ditanya, kenapa kok engkau menurut ayahmu dan ibumu? Oh iya, supaya apa? Ya, kalau aku tidak nurut nanti tidak dikasih uang jajan. Nah, ini transaksional. Ini transaksional. Jadi maksudnya gini, kenapa kok nurut? Ya kalau nurut nanti nggak dikasih. Kalau aku nggak dikasih, aku menderita. Jadi dia menjalin hubungan dengan orang tua, hubungan baik. Itu bukan karena dia itu mengasihi orang tua. Saudara perhatikan ya, model anak yang seperti ini. Kalau suatu saat orang tuanya itu sudah tua renta, membutuhkan pertolongan, dia mungkin pikir, loh, dulu sih nggak apa-apa, baik-baik ya, bisa memelihara aku. Tapi sekarang justru moroti duitku. Jadi membuat uangku tuh keluar terus. Ini hubungan nggak menguntungkan. Kalau dia sikapnya itu hubungan transaksional, maka sang anak ini dengan tanpa pikir panjang akan menelantarkan orang tuanya, tidak mau merawat orang tuanya dan ditinggalkan. Ini hubungan yang mekanis. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam hubungan yang mekanis. Itulah sebabnya kenapa di dalam ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan, itu sebagai apa? Bapa dan anak. Itu seperti itu. Karena bapa dan anak tidak mendasarkan hubungannya itu berdasarkan mekanis atau transaksional. Tidak seperti itu. Oke, ayat 6. Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir. Saudara, kalau fokus manusia itu berubah ya, dari cinta Tuhan menjadi cinta materi, maka perspektif manusia tentang wawasan dunia itu berubah. Bagaimana cara manusia memandang dunia ini, itu ditentukan dari nilai seperti apa yang dianutnya. Saudara, kalau kayak gini kebaikan Tuhan itu dilupakan. Ketika kita sudah melupakan kebaikan Tuhan, kerohanian kita pasti menurun. Sebaliknya dengan mengingat-ingat bagaimana Tuhan itu menolong kita, dalam peristiwa yang sekecil apapun, hal tersebut akan menguatkan iman kita. Saudara, pertanyaannya adalah, seberapa sering kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Seberapa sering? Dan seberapa sering kita tuh bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Jangan-jangan kita nggak pernah loh. Nggak pernah bersyukur. Ngalami kebaikan Tuhan, ya. Bersyukur, no. Atau pura-pura lupa. Saudara, kalau kebaikan yang terlupakan, itu membuat kerohanian Anda semakin turun. Ayat 7. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur. Loh, Tuhan itu nanti kan melalui padang gurun bersama-sama toh. Selamanya kalau bersama dengan Tuhan, tidak padang gurun toh loh. Membawa kamu ke tanah yang subur. Menikmati buahnya. Luar biasa bukan? Tapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kau buat menjadi kekejian. Saudara, ini adalah sikap yang tidak tahu terima kasih. Apakah kita memiliki sikap kacang lupa kulitnya? Kebaikan Tuhan dibalas dengan keberdosaan kita. Kekudusan Tuhan dibalas dengan kenajisan kita. Pengorbanan Kristus dibalas dengan kemalasan kita untuk melayani Dia. Saudara, bayangkan bagaimana terlukanya perasaan Tuhan. Sehingga tidak heran kalau Tuhan itu bernostalgia dengan masa-masa ketika kita itu setia kepada Dia. Ayat 8.
Para imam tak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Ini imam. Orang yang notabene adalah aktivis spiritual. Itu tidak lagi bertanya, di manakah Yahweh, Yehova. Tapi mereka menggantinya dengan menyembah Baal. Repot lah kayak gini. Padahal Baal itu tidak memiliki jasa apapun terhadap bangsa Israel. Memangnya bangsa Israel keluar daripada Mesir, itu jasanya Baal. Bukan toh. Tapi mereka ternyata sudah melupakan sejarah. Mereka sudah melupakan daripada turun-temurun daripada cerita orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka. Para imam yang seharusnya membawa umat kepada Yehova, malah membawa umat kepada Baal. Jadi kan tambah ada karu-karuan kayak gini. Saudara, sebagai pemimpin rohani, apakah konten-konten yang Anda berikan, isi-isi khotbah yang kita berikan kepada jemaat, itu sudah bergeserkah? Dari yang asalnya pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus dengan segenap hati, dengan Injil-Injil kemakmurankah? Ikut Yesus pasti sehat, kaya, luar biasa, dan jargon-jargon yang seperti itu. Janganlah kita mendatangkan kekecewaan terhadap orang yang mau benar-benar mengikut pada Kristus. Jangan biarkan kita menjadi batu sandungan bagi orang yang baru mengenal Kristus. Beritakanlah kebenaran, bukan kepalsuan. Oke, renungan Tuhan sampai firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.